Deddy Mulyadi, bintang yang sedang naik daun di politik Indonesia. Deddy Mulyadi adalah sosok terkenal dalam dunia politik Indonesia. Saat ini, beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia. Perjalanan politik Pak Mulyadi dimulai di kampung halamannya, Purwakarta. Beliau menjabat sebagai bupati dan membuat kemajuan signifikan dalam pembangunan daerah. Keberhasilannya di Purwakarta mendorongnya ke panggung nasional. Pada tahun 2024, Pak Mulyadi memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Barat dengan kemenangan telak. Ini mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan politik yang patut diperhitungkan. Perjalanan politik Pak Mulyadi ditandai dengan komitmennya terhadap pelayanan publik. Kepemimpinannya dicirikan oleh kebijakan yang pro-rakyat dan pendekatan yang membumi. Beliau mengutamakan keterlibatan langsung dengan masyarakat. Hal ini terlihat dari penggunaan media sosialnya yang aktif, terutama YouTube. Kanal YouTube-nya memiliki jutaan pengikut. Kanal ini berfungsi sebagai platform baginya untuk terhubung dengan warga dan mengkomunikasikan visinya. Keberhasilan Pak Mulyadi di Jawa Barat telah menarik perhatian nasional. Popularitasnya yang semakin meningkat telah memicu diskusi tentang potensinya sebagai calon presiden di masa depan. Namun, lanskap politik nasional menghadirkan serangkaian tantangan yang berbeda. Pak Mulyadi perlu memperluas pengaruhnya di luar Jawa Barat untuk mendapatkan pengakuan nasional. Mengatasi tantangan nasional jalan menuju 2029. Pemilihan presiden 2029 masih beberapa tahun lagi. Namun, panggung politik Indonesia sudah ramai dengan spekulasi. Nama Deddy Mulyadi muncul dalam diskusi-diskusi ini. Dukungan regionalnya yang kuat tidak dapat disangkal. Namun, mengubahnya menjadi elektabilitas nasional membutuhkan pendekatan strategis. Salah satu tantangan utama bagi Pak Mulyadi adalah membangun profil nasional yang kuat. Meskipun beliau adalah nama yang terkenal di Jawa Barat, pengakuan di luar provinsi tersebut masih terbatas. Beliau perlu meningkatkan visibilitasnya di platform nasional. Terlibat dengan media nasional dan berpartisipasi dalam wacana politik tingkat nasional adalah langkah-langkah penting. Tantangan lain terletak pada membangun koalisi yang luas. Memenangkan pemilihan presiden membutuhkan dukungan dari berbagai kelompok di seluruh Nusantara. Pak Mulyadi perlu menjalin aliansi dengan partai politik lain dan tokoh-tokoh berpengaruh di luar Jawa Barat. Ini akan membutuhkan negosiasi yang cermat dan kemitraan strategis. Seorang pemimpin yang terbentuk di Jawa Barat, kebijakan dan citra publik. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi berakar kuat dari pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Beliau dikenal karena pendekatan langsungnya dan fokusnya pada program kesejahteraan sosial. Pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi telah menjadi prioritas utama selama masa jabatannya. Kebijakannya sering mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan rakyat biasa. Strategi komunikasi Pak Mulyadi memainkan peran penting dalam membentuk citra publiknya. Beliau telah secara efektif memanfaatkan media sosial untuk terhubung dengan generasi muda. Video-videonya sering menampilkan interaksinya dengan warga biasa. Ini menumbuhkan rasa kedekatan dan memperkuat citranya sebagai pria rakyat. Namun, pendekatan Pak Mulyadi juga menuai kritik. Beberapa kebijakannya dianggap populis. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan tersebut kurang memiliki visi jangka panjang. Penting bagi Pak Mulyadi untuk menanggapi kritik ini secara konstruktif. Beliau perlu mengartikulasikan visi nasional yang jelas dan komprehensif untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin nasional. Jalan ke depan, strategi untuk panggung nasional. Perjalanan Deddy Mulyadi dari seorang pemimpin daerah menjadi calon presiden potensial adalah bukti kecerdasan politiknya. Beliau memiliki karisma dan modal politik untuk membuat dampak yang signifikan pada politik Indonesia. Namun, jalan menuju kursi kepresidenan penuh dengan tantangan. Untuk memperkuat posisinya sebagai calon terdepan, Pak Mulyadi perlu mengadopsi strategi multi-cabang. Membangun tim penasihat dan ahli strategi nasional yang kuat sangatlah penting. Tim ini harus terdiri dari individu-individu dengan keahlian dalam politik nasional, pembuatan kebijakan, dan komunikasi. Yang sama pentingnya adalah kebutuhan untuk terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas. Pak Mulyadi harus memprioritaskan dialog dengan akademisi, pemimpin bisnis, dan organisasi masyarakat sipil. Ay wawasan bersumber tentang isu nasional dan membentuk politik spirit.